Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng, yaitu membahas terkait dengan kisi-kisi penulisan soal ujian satuan pendidikan tahun 2024. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, saya mengingatkan kembali ada beberapa tipe atau disebut juga dengan bentuk soal yang akan muncul di ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah SMP MTS sederajat ini. Adapun bentuk soalnya itu diantaranya ada tentunya yang pertama ada soal pilihan ganda atau PG, yang kedua ada PG kompleks, di mana PG kompleks ini adalah kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu jawaban yang dianggap benar. Seperti itu. Terus juga ada bentuk soal menjodohkan, lalu ada isian singkat, dan yang terakhir adalah ada uraian. Nah, itu adalah beberapa bentuk soal yang akan muncul nanti dalam ujian satuan pendidikan tahun 2024 ini, ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama, ya, tipe soal yang pertama atau soal yang pertama nanti akan muncul, yaitu terkait dengan kompetensi dasar 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentunya ini ada di kelas 7 semester 1. Adapun konten atau materinya terkait dengan proses perumusan dasar negara atau Pancasila, di mana yang merumuskan dasar negara atau Pancasila itu kan ada 3 tokoh gitu ya. Nah, ada tiga tokoh, ada tiga tokoh, ada tiga tokoh, ada Supomo diantaranya, terus juga ada Muhammad Yamin, serta ada Soekarno, ya seperti itu. Adapun indikatornya nanti di dalam soalnya itu adalah akan disajikan pernyataan siswa dapat mengklasifikasikan rumusan dasar negara menurut salah satu tokoh perumus. Nah, tadi kan ada 3 tokoh. Jadi nanti kalian akan mengklasifikasikan gitu ya beberapa pernyataan. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut itu termasuk ke dalam rumusan dasar negara menurut siapa gitu ya, dimana yang perlu kalian ingat itu ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Lalu juga bentuk soalnya ini adalah pilihan ganda serta level kognitifnya itu adalah kepenerapan, ya seperti itu. Nah, itu adalah soal yang pertama yang akan muncul nanti di ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Kita lanjutkan pada soal yang kedua gitu ya. Nah, soal yang kedua ini soal nomor 2 ini adalah level kognitifnya itu adalah level pemahaman. Masih bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. Adapun kompetensi dasarnya itu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Konten atau materinya itu adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila ini ada di kelas 8 semester 1. Nanti indikator soalnya itu disajikan narasi, siswa dapat mengidentifikasi fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila itu ada di kelas 8 semester 1. Nanti insya Allah untuk soal-soalnya kita bahas di pertemuan atau di video berikutnya. Adapun untuk soal yang ketiga, ya, nomor 3 masih tentang pemahaman, ya. Soal nomor 3 pemahaman, yaitu pilihan ganda, bentuk soalnya itu sementara kompetensi dasarnya 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Adapun materi atau kontennya itu ada dua gitu ya. Yang pertama, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Nah, ini sudah kalian pelajari tentunya di semester 1. Kemarin masih hangat, yaitu kelas 9 semester 1 gitu ya. Indikatornya disajikan narasi siswa dapat membedakan contoh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, jadi fokusnya adalah tentang ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun untuk soal berikutnya di sini ada di nomor soal nanti munculnya di nomor 24, itu terkait dengan penalaran. Adapun bentuk soalnya itu bukan PG, melainkan uraian. Jadi kalian nanti menganalisis seperti itu ya. Nah, disajikan cerita, siswa dapat menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan. Nanti di soal nomor 24, kalian akan menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis cerita. Nah, jadi dari cerita tersebut itu dapat diterapkan nilai-nilai Pancasilanya itu tentunya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti itu ya. Nah, itu soal nomor 24. Adapun yang berikutnya yaitu soal nomor 6 ya. Di sini soal nomor 6, nanti untuk nomor 5 kita cek di bawah ya. Level kognitifnya itu adalah penerapan. Adapun bentuk soalnya itu adalah PG kompleks. Nah, PG kompleks ini tentunya berbeda dengan PG biasa. PG kompleks ini jawabannya itu bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Adapun kompetensi dasarnya itu adalah 3.2 terkait dengan menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun konten atau materinya itu adalah terkait dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, materi norma-norma ini ada di kelas berapa? Ya betul, ada di kelas 7 semester 1. Ya, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu salah satunya ada norma apa saja? Ada norma agama, ya, norma kesopanan, terus juga ada norma kesusilaan, ada norma hukum, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa di antaranya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tentunya tadi ada norma agama, ya, norma kesopanan, norma kesusilaan, serta norma hukum. Nah, nanti indikator atau soalnya itu adalah indikator soalnya itu disajikan narasi, siswa dapat menentukan ciri-ciri norma hukum. Nah, ciri-ciri norma hukum itu seperti apa? Tentunya norma hukum ini adalah norma yang diterapkan di dalam masyarakat itu ya terkait dengan hukum. Hukum ini tentunya bersifat mengikat gitu ya, mengikat. Oke, inilah sementara terkait dengan pembahasan kisi-kisi ujian satuan pendidikan gitu ya atau ujian sekolah SMP sederajat tahun 2024. Nah, untuk itu insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya tentunya di video berikutnya. Itu ya untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.